warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal pendidikan karakter. Sebelum kita membahas soal, mari teman-teman untuk jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di bimbelbelajar.com agar kelanjutan dari bimbelbelajar.com selalu mengupdate soal-soal terbaru dalam dunia pendidikan. Oke, kita ke soal yang pertama. Di sebuah desa bernama Sukadamai, terdapat seorang anak bernama Raka yang terkenal sangat rajin membantu orang tua dan para tetangganya. Suatu hari, desa mereka dilanda banjir besar. Banyak rumah yang terendam air, dan para warga harus segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Raka tidak tinggal diam. Ia membantu mengangkat barang-barang milik tetangganya yang lebih tua ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan ketika teman-temannya bermain di tengah banjir, Raka tetap fokus membantu warga yang membutuhkan bantuan. Ketika banjir mulai surut, Pak Kepala Desa mengumpulkan semua warga untuk memberikan apresiasi kepada mereka yang berkontribusi dalam membantu sesama. Raka mendapatkan pujian khusus dari Pak Kepala Desa karena sikapnya yang peduli, bertanggung jawab, dan penuh semangat membantu. Namun ada seorang anak bernama Andi yang merasa iri terhadap penghargaan yang diterima Raka. Andi mulai menyebarkan rumor bahwa Raka hanya membantu untuk mendapatkan pujian. Raka tetap tenang dan tidak membalas apapun. Ia percaya bahwa perbuatan baik tidak memerlukan pengakuan. Apa nilai karakter positif yang paling menonjol dari cerita di atas? Bagaimana cara menanamkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? A. Kerja keras dan kesuksesan akademik dengan cara belajar tanpa henti setiap hari. B. Kejujuran dan keterbukaan dengan cara selalu mengungkapkan perasaan kepada orang lain. C. Peduli dan tanggung jawab sosial dengan cara membantu sesama tanpa pamrih. D. Percaya diri dan ambisi dengan cara berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik di segala bidang. E. Keadilan dan keberanian dengan cara berani menghadapi siapapun yang merugikan kita. Jadi, ini adalah Raka membantu warga banjir dan kepala desa memberikan apresiasi. Akan tetapi ada yang merasa iri ketika Raka mendapatkan pujian. Nah, berarti karakter positif yang dimiliki oleh Raka adalah, ya kita lihat Raka itu kata kuncinya adalah mau membantu warga ketika mengalami musibah, dan ketika ada yang iri dia tetap tenang dan tidak membalas. Kita bahas mulai dari opsi yang A, ada kesuksesan akademik, sedangkan di soal tidak ada yang menyatakan prestasi belajar. Jadi jawaban A kurang tepat. Lalu yang opsi B, kejujuran dan keterbukaan. Sedangkan di dalam soal tidak ada perilaku Raka yang menunjukkan sikap keterbukaan, ya. Jadi jawaban yang B kurang tepat. Lalu jawaban yang C, peduli dan tanggung jawab sosial. Nah, ini jawabannya tepat karena ditunjukkan dengan perilaku Raka menolong dan sangat tidak peduli ketika ada yang iri, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Lalu percaya diri dan ambisi. Nah, sedangkan di sini tidak ada cita-cita atau ambisi dari Raka. Jadi Raka itu tanpa pamrih membantu sesama. Jadi jawaban yang D kurang tepat. Lalu keadilan dan keberanian. Sedangkan di sini tidak ada sikap Raka yang menunjukkan memberikan keadilan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, peduli dan tanggung jawab sosial.
Soal selanjutnya, suatu hari seorang guru bernama Bu Ratna memberikan tugas kelompok kepada murid-muridnya untuk membuat proyek kreatif bertema lingkungan hijau. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok terdapat seorang siswa bernama Dika yang dikenal sangat pandai tetapi cenderung egois dan jarang bekerja sama dengan teman-temannya. Awalnya Dika ingin mengerjakan semua tugas sendirian karena ia merasa hanya dirinya yang mampu menghasilkan proyek yang bagus. Namun, teman-teman kelompoknya seperti Lina dan Ardi merasa diabaikan. Mereka berusaha berbicara dengan Dika dan menjelaskan bahwa kerjasama adalah hal penting dalam tugas kelompok. Setelah mendengarkan masukan mereka, Dika mulai berubah. Ia mulai melibatkan Lina dan Ardi dalam berbagai tugas seperti menggambar, menulis laporan, dan menyusun presentasi. Saat dari presentasi tiba, proyek mereka mendapatkan penghargaan sebagai proyek terbaik. Dika menyadari bahwa keberhasilan itu tidak akan tercapai tanpa kerjasama kelompok. Ia pun meminta maaf kepada teman-temannya atas sikap egoisnya sebelumnya dan berterima kasih atas kerjasama mereka. Apa pelajaran penting dari cerita tersebut dan bagaimana cara menanamkan nilai kerjasama dalam kehidupan sehari-hari? A. Keberhasilan dicapai dengan usaha individu dengan cara tidak bergantung pada orang lain. B. Keberhasilan adalah hasil kerjasama dengan cara saling menghargai dan berbagi tugas. C. Keberhasilan bergantung pada pemimpin dengan cara menunjuk satu orang untuk memutuskan segalanya. D. Keberhasilan datang dari kemampuan individu dengan cara terus meningkatkan bakat diri sendiri. E. Keberhasilan dicapai tanpa kesalahan dengan cara bekerja keras tanpa menerima kritik. Jadi jawaban yang tepat adalah Oke, sebelum ke soal selanjutnya, nah ini kalau soal yang tadi sangat mudah karena ada persamaannya, ya. Nah, kalau soal yang ini, menurut teman-teman jawabannya adalah apa? Nah, teman-teman bisa memberikan di kolom komentar. Kita bahas soal yang hampir mirip. Jadi, kerja keberhasilan itu berdasarkan usaha dari bersama-sama, bukan dari individu itu sendiri. Jadi, jawaban yang tepat antara B dan E. Nah, kira-kira jawaban yang tepat mana bisa di-share di kolom komentar. Terima kasih. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal yang ketiga. Di sebuah sekolah dasar yang terletak di pinggiran kota, terdapat seorang guru bernama Bu Sari yang sangat peduli terhadap perkembangan karakter siswa-siswanya. Setiap hari, Bu Sari selalu mengingatkan anak-anak untuk tidak hanya mengajar nilai akademik, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, Bu Sari mengadakan sebuah kegiatan di luar kelas. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajarkan anak-anak tentang kerjasama, empati, dan tanggung jawab. Setelah kegiatan selesai, Bu Sari mengajak siswa-siswanya untuk berdiskusi tentang pengalaman mereka selama kegiatan. Siswa-siswa mulai berbicara tentang bagaimana mereka belajar membantu teman yang kesulitan, bagaimana mereka merasa senang saat berhasil, bekerja sama, dan bagaimana mereka memahami pentingnya saling menghargai. Dalam pembelajaran ini, Bu Sari tidak hanya mengajarkan tentang pentingnya karakter positif, tetapi juga mengajak siswa-siswanya untuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Anak-anak mulai saling mendukung, menunjukkan sikap empati terhadap teman yang membutuhkan bantuan, serta menjadi lebih tanggung jawab dalam tugas-tugas mereka. Apa yang dipelajari dari cerita di atas mengenai bagaimana pendidikan nilai dapat membentuk karakter positif pada siswa? A. Pendidikan nilai hanya berguna untuk meningkatkan prestasi akademik siswa. B. Pendidikan nilai berfokus pada pemberian informasi yang bersifat teori tanpa praktik langsung. C. Pendidikan nilai membantu siswa mengembangkan karakter positif melalui pengalaman dan refleksi. D. Pendidikan nilai hanya dapat diterapkan melalui ujian atau tes karakter. Atau E. Pendidikan nilai berfungsi untuk membuat siswa selalu merasa bahagia tanpa perlu belajar bertanggung jawab. Jadi kata kuncinya di dalam soal ini adalah Bu Sari itu memberikan kesadaran mengenai kerjasama, empati, dan tanggung jawab melalui pengalaman yang sudah mereka alami di dalam kegiatan pembelajaran. Dan Bu Sari ini mengingatkan untuk tidak hanya mengajar nilai akademik dan memperhatikan nilai moral. Jadi kita bahas mulai A. Pendidikan nilai hanya berguna untuk meningkatkan prestasi, kurang tepat. Lalu pendidikan nilai berfokus pada informasi yang bersifat teoritis juga kurang tepat. Lalu untuk opsi yang D, pendidikan nilai melalui ujian, jadi kurang tepat di soal tidak ada. Lalu pendidikan nilai berfungsi bahagia tanpa perlu belajar tanggung jawab ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Karena di sini ada refleksi kegiatan melalui pengalaman mereka selama pembelajaran. Oke, selanjutnya soal yang keempat. Di sebuah sekolah menengah pertama ada seorang murid bernama Rudi. Rudi dikenal sebagai anak yang cerdas, namun seringkali menunjukkan sikap egois dan kurang peduli terhadap teman-temannya. Guru kelasnya, Pak Ardi, menyadari bahwa meskipun Rudi sering mendapatkan nilai tinggi dalam ujian, sikapnya yang tidak peduli terhadap orang lain menjadi perhatian. Suatu hari, Pak Ardi mengajak seluruh kelas untuk mengikuti kegiatan sosial di panti asuhan. Dalam kegiatan ini, Rudi awalnya enggan membantu dan lebih memilih bermain dengan teman-temannya daripada ikut berpartisipasi. Namun setelah beberapa jam berlalu, Rudi mulai merasa tersentuh melihat betapa bahagianya anak-anak di panti asuhan. Ketika mereka diberi bantuan, perlahan Rudi mulai membantu, berbicara dengan anak di sana, dan menunjukkan perhatian kepada mereka. Setelah kegiatan tersebut, Pak Ardi mengajak seluruh kelas untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Rudi mengungkapkan bahwa pengalaman itu membuatnya menyadari betapa pentingnya memiliki sikap empati dan peduli terhadap orang lain. Dan ia berjanji untuk memperbaiki sikapnya di masa depan. Apa yang menjadi perubahan terbesar dalam diri Rudi setelah mengikuti kegiatan sosial di panti asuhan? A. Rudi belajar menjadi lebih egois dan hanya peduli pada dirinya sendiri. B. Rudi merasa bahwa kegiatan sosial hanya membuang-buang waktu. C. Rudi menyadari pentingnya empati dan peduli terhadap orang lain. D. Rudi merasa bahwa nilai akademik lebih penting daripada sikap sosial. E. Rudi menganggap bahwa kegiatan sosial tidak perlu dilakukan. Ya, jadi awalnya Rudi itu tidak berkenan, tidak mau, enggan. Lalu ketika Rudi melihat temannya membantu, jadi Rudi perlahan mulai tergerak. Jadi kata kuncinya adalah Rudi sudah mulai terbentuk rasanya empati. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Rudi menyadari pentingnya empati dan peduli terhadap orang lain. Soal kelima, sebelum kita membahas soal yang kelima, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel kami agar channel kami selalu memberikan soal-soal terbaru secara gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya
mengklik di YouTube kami, semua soal sudah tersedia dengan hots dan terbaru ya teman-teman. Oke, kita ke soal yang kelima. Di sebuah sekolah dasar yang terletak di desa yang indah, terdapat seorang anak bernama Riko. Riko adalah anak yang ceria dan sangat suka membantu teman-temannya. Suatu hari saat di kelas, Riko melihat seorang teman sekelasnya, Budi, terlihat sangat cemas. Budi terlihat kesulitan dalam mengerjakan tugas matematika yang diberikan oleh guru. Riko merasa iba melihat temannya yang merasa tertekan, dan ia memutuskan untuk membantu Budi meskipun itu bukan tugasnya. Setelah pelajaran berakhir, Riko menemani Budi mengerjakan soal matematika yang sulit itu, menjelaskan dengan sabar dan memberi semangat. Budi merasa sangat berterima kasih karena bantuan Riko. Saat itu, guru mereka, Ibu Sari, melihat kejadian tersebut. Ibu Sari merasa bangga dan memuji Riko karena tindakan baiknya. Ia mengingatkan seluruh kelas bahwa tindakan Riko adalah contoh karakter positif yang perlu ditiru, seperti saling membantu, sabar, dan peduli terhadap sesama. Namun, tidak semua siswa sependapat dengan tindakan Riko. Beberapa siswa merasa bahwa Riko hanya ingin mendapatkan pujian dari guru dan teman-temannya. Ada juga yang berpendapat bahwa membantu teman terlalu sering bisa membuat seseorang dipandang lemah. Meskipun demikian, Ibu Sari menjelaskan bahwa karakter positif bukanlah tentang mendapatkan pujian atau penilaian, tetapi tentang membangun sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti keikhlasan dan kepedulian terhadap orang lain. Berdasarkan cerita di atas, tindakan Riko dapat dikategorikan sebagai bentuk karakter positif. Apa yang bisa kita pelajari dari tindakan Riko dalam membentuk karakter positif? A. Tindakan Riko mengajarkan kita untuk membantu teman tanpa mengharapkan imbalan apapun dengan ikhlas. B. Tindakan Riko mengajarkan kita bahwa kita harus selalu membantu teman hanya jika itu menguntungkan kita. C. Tindakan Riko mengajarkan kita bahwa kita harus menjaga jarak dengan teman yang kesulitan dan tidak terlalu peduli terhadap mereka. D. Tindakan Riko mengajarkan kita bahwa kita harus membantu teman hanya jika mendapat pujian guru atau teman-teman. E. Tindakan Riko mengajarkan kita bahwa kita harus hanya membantu teman yang memiliki masalah besar, bukan yang kecil. Jadi Riko ini suka menolong entah permasalahan yang kecil atau permasalahan yang besar. Tetapi ada teman-teman yang merasa bahwa itu bukan karakter yang positif menurut teman-teman. Ada yang berpendapat seperti itu karena dianggap hanya ingin mendapatkan pujian dan menjadi pribadi yang lemah ketika sering menolong ya. Oke, jadi kita bahas mulai dari opsi yang A, mengajarkan kita untuk selalu membantu teman tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ini jawabannya yang tepat karena apa yang diajarkan Ibu Sari itu adalah kita melakukan dengan ikhlas. Membantu teman hanya menguntungkan, itu juga kurang tepat. Lalu menjaga jarak dengan teman yang kesulitan juga kurang tepat karena kata kuncinya adalah ikhlas. Mengajarkan kita hanya mendapatkan pujian juga kurang tepat. Lalu membantu teman ketika hanya memiliki masalah yang besar juga kurang tepat. Jadi semua teman ketika meminta bantuan kita membantu teman tersebut. Oke, soal selanjutnya. Ke soal yang keenam. Di sebuah sekolah terdapat seorang siswa bernama Dimas yang baru saja pindah dari daerah lain. Dimas berasal dari suku dan budaya yang berbeda dengan teman-temannya di kelas. Karena kebiasaan dan logat bicaranya yang unik, beberapa teman sering mengejek Dimas. Namun, Maya, seorang siswi yang dikenal peduli, selalu berusaha mendekati Dimas dan mengajaknya berbicara. Maya juga mengajak teman sekelasnya untuk memahami budaya Dimas dengan cara mengenal lebih jauh tradisi daerah asalnya. Usaha Maya membuahkan hasil. Perlahan-lahan Dimas mulai diterima dan
teman-teman di kelas mulai menunjukkan rasa hormat terhadap perbedaan budaya. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut tentang cara mengembangkan empati dan toleransi? A. Mengabaikan perbedaan karena tidak penting untuk hubungan sosial. B. Mendukung usahanya untuk mengejek orang lain agar mereka lebih kuat. C. Menerima dan menghormati perbedaan budaya, serta membantu teman yang membutuhkan. D. Menjaga jarak dengan orang yang berbeda agar tidak menimbulkan konflik. Atau E. Membiarkan situasi berjalan tanpa campur tangan untuk menjaga kedamaian. Jadi, kata kuncinya adalah Dimas pindah, tapi teman-teman kurang peduli. Nah, lalu ada Maya yang mengajak berteman. Akhirnya, Dimas mulai mendapatkan teman. Yang dapat kita pelajari, kita harus yang dilakukan Maya adalah peduli, kata kuncinya. Ya, jadi kita cari di soal yang berkaitan dengan kepedulian. Nah, kita lihat mulai dari mengabaikan perbedaan ini karena tidak penting untuk hubungan sosial. Nah, ini juga kurang tepat. Di kata kuncinya adalah peduli. Lalu mendukung usaha untuk mengajak orang lain. Ini juga kurang tepat. Lalu menerima dan menghormati perbedaan budaya. Ini jawaban yang tepat. Lalu menjaga jarak dengan orang yang berbeda agar tidak menimbulkan konflik. Ini tidak tepat, kita harus berteman dengan siapa saja. Lalu membiarkan situasi ini juga kurang tepat. Berarti hanya aju tak aju. Oke, kita ke soal yang ketujuh. Pada suatu hari, seorang guru bercerita kepada muridnya tentang kisah persahabatan dua anak bernama Rizky dan Andi. Rizky adalah seorang anak yang suka bermain musik tradisional, sementara Andi lebih menyukai permainan video modern. Awalnya, Andi sering menganggap Rizky kuno dan tidak menarik. Namun suatu hari ketika Rizky mengundang Andi ke rumahnya untuk melihat pertunjukan musik tradisional, Andi mulai tertarik. Ia bahkan mencoba mempelajari alat musik yang dimainkan Rizky. Sebagai balasannya, Rizky juga mulai belajar memainkan beberapa permainan video modern bersama Andi. Akhirnya, mereka saling berbagi pengalaman dan menjadi teman baik. Apa yang menjadi inti dari cerita tersebut? Dalam membangun toleransi di antara perbedaan minat, A. Menjauh dari teman yang memiliki hobi berbeda agar tidak terjadi konflik. B. Mengkritik hobi teman yang berbeda untuk mengajarinya menjadi lebih modern. C. Menghargai dan mencoba memahami hobi teman untuk saling belajar dan mendukung. D. Memaksakan teman mengikuti hobi agar tercapai kesamaan. E. Membiarkan teman dalam kesendirian tanpa peduli apa yang ia sukai. Jadi Rizky dan Andi memiliki minat yang berbeda. Rizky suka musik tradisional, Andi suka video modern. Jadi walaupun begitu mereka tidak saling mengkritik dan tidak saling menjatuhkan ya, malah berteman dengan baik. Jadi kuncinya adalah saling berbagi pengalaman dan menjadi teman walaupun berbeda pandangan ya, atau berbeda minat. Kita lihat di soal yang ada. Jadi jawaban yang tepat adalah C. A, B, D, E ini kurang tepat ya karena menjauh, lalu mengkritik, lalu memaksa dan membiarkan itu merupakan perilaku yang kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Menghargai dan mencoba memahami hobi teman. Soal ke-8, di sebuah desa yang damai terdapat dua sekolah yang bersebelahan, sekolah A dan sekolah B. Masing-masing memiliki kebudayaan, latar belakang, dan cara hidup yang berbeda. Meskipun begitu, para siswa di kedua sekolah tersebut hidup berdampingan dengan damai, meskipun terkadang ada
sedikit ketegangan di antara mereka. Suatu hari ada lomba olahraga antar sekolah yang diadakan untuk mempererat hubungan antara kedua sekolah tersebut. Para siswa dari kedua sekolah sangat antusias untuk mengikuti lomba tersebut. Di tengah-tengah perlombaan, beberapa siswa dari sekolah A merasa bahwa mereka lebih unggul dibandingkan dengan siswa sekolah B. Sementara siswa dari sekolah B merasa kurang dihargai dan tersinggung dengan sikap tersebut. Melihat situasi ini, seorang guru bernama Ibu Sari dari sekolah A memutuskan untuk berbicara dengan kedua kelompok siswa. Ibu Sari mengajak mereka untuk duduk bersama dan membicarakan perasaan mereka. Ia menjelaskan kepada para siswa pentingnya saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada. Ibu Sari juga bercerita tentang pengalaman hidupnya yang mengajarkan bahwa empati dan toleransi sangat penting untuk menjaga hubungan baik antar sesama. Setelah berbicara panjang lebar, para siswa mulai menyadari bahwa mereka seharusnya tidak hanya fokus pada perbedaan, tetapi juga berusaha untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain. Mereka berjanji untuk lebih menjaga sikap dan menunjukkan empati serta toleransi terhadap teman-teman mereka, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut mengenai pentingnya pengembangan empati dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari? A. Empati dan toleransi hanya penting dalam kegiatan olahraga, bukan dalam kehidupan sehari-hari. B. Penting untuk memahami perasaan orang lain dan menghargai perbedaan agar tercipta hubungan yang damai. C. Empati dan toleransi hanya diperlukan dalam situasi yang penuh konflik. D. Perbedaan antar individu tidak perlu dihargai, sama mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Atau E. Empati dan toleransi dapat diperoleh dengan cara hanya berbicara tanpa tindakan nyata. Jadi sekolah A dan sekolah B itu memiliki latar belakang yang berbeda. Lalu ketika lomba ada permasalahan atau konflik. Lalu Ibu Sari memutuskan untuk berbicara dengan kedua kelompok mengenai pentingnya empati dan toleransi. Nah, jadi kita bahas hanya dalam kegiatan olahraga. Ini kurang tepat, jadi empati harus di dalam segala kehidupan. Lalu penting untuk memahami perasaan orang lain. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. Lalu untuk yang C, ini ada kalimat hanya diperlukan dalam situasi yang konflik. Jadi empati itu tidak hanya di dalam konflik saja, tetapi di setiap kegiatan yang berhubungan dengan manusia atau orang lain ya teman-teman. Jadi jawaban C kurang tepat. Lalu perbedaan antar individu tidak perlu dihargai, ini juga kurang tepat. Lalu empati dan toleransi diperoleh dengan cara hanya berbicara. Sedangkan harus butuh tindakan nyata. Jadi jawaban yang E juga kurang tepat. Soal selanjutnya, soal ke-9. Suatu hari, di sebuah sekolah yang terletak di pinggiran kota, terdapat dua siswa yaitu Ardi dan Budi, yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ardi berasal dari keluarga yang mengutamakan adat istiadat yang sudah lama dijunjung tinggi di daerah asalnya. Sementara Budi datang dari keluarga yang sangat terbuka terhadap berbagai perubahan budaya. Pada suatu acara perayaan di sekolah, Ardi dan Budi diminta untuk bekerja sama dalam sebuah proyek seni yang akan dipresentasikan kepada seluruh sekolah. Ardi merasa kesulitan saat Budi mengusulkan ide-ide yang menurutnya kurang sesuai dengan tradisi yang ia anut. Sebaliknya, Budi merasa bahwa Ardi terlalu kaku dan tidak bisa menerima perubahan. Mereka berdua hampir saja bertengkar, namun kemudian mereka menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, menciptakan sebuah
karya seni yang bisa dinikmati oleh semua orang tanpa mengesampingkan latar belakang budaya masing-masing. Dengan bimbingan dari guru mereka yang selalu menekankan pentingnya empati dan toleransi, Ardi dan Budi mulai berusaha saling mendengarkan satu sama lain. Ardi berusaha lebih terbuka terhadap ide-ide Budi, sementara Budi juga belajar untuk lebih memahami nilai-nilai yang dipegang oleh Ardi. Akhirnya mereka berhasil menciptakan sebuah karya seni yang memadukan unsur-unsur budaya mereka yang mendapat sambutan hangat dari teman-teman di sekolah. Dari cerita di atas, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai cara Ardi dan Budi mengembangkan empati dan toleransi dalam bekerja sama? A. Ardi dan Budi hanya menerima ide-ide dari masing-masing budaya mereka tanpa berusaha saling memahami. B. Ardi dan Budi belajar untuk menghargai latar belakang budaya satu sama lain dan mencoba menemukan titik tengah untuk bekerja sama. C. Ardi dan Budi sepakat untuk mengabaikan perbedaan budaya mereka demi mencapai tujuan bersama tanpa perlu mengkomunikasikan perbedaan tersebut. D. Ardi dan Budi awalnya tidak bisa bekerja sama, namun setelah diberikan bimbingan guru, mereka berhasil mencapai kesepakatan. E. Ardi dan Budi hanya berhasil bekerja sama setelah mereka mengutamakan satu budaya di atas yang lainnya. Jadi ini pada awalnya Ardi dan Budi itu berdasarkan dari adat istiadat yang berbeda. Lalu mereka bekerja sama pada akhirnya walaupun ada kesulitan. Nah, saat mereka menyadari bahwa mereka tuh memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan tugas, jadi Ardi dan Budi berusaha untuk mengembangkan pentingnya empati dan toleransi. Jadi, jawaban yang tepat ya kita analisa mulai dari A, hanya menerima ide dari masing budaya. Nah, ini tanpa berusaha saling memahami, ini jawaban yang salah. Lalu, Ardi dan Budi belajar untuk menghargai latar belakang budaya. Nah, ini jawaban yang tepat karena mencari titik tengah. Jadi, tidak hanya salah satu pihak saja. Lalu, Ardi dan Budi sepakat untuk mengabaikan perbedaan budaya mereka demi mencapai tujuan bersama tanpa perlu mengkomunikasikan perbedaan. Nah, ini ada kalimat tanpa perlu mengkomunikasikan perbedaan, sedangkan kita perlu mengkomunikasikan perbedaan. Jadi tidak ada salah paham. Jadi jawaban yang C kurang tepat. Lalu untuk opsi yang D, Ardi dan Budi awalnya tidak bisa bekerja sama, namun setelah diberikan bimbingan mereka mencapai kesepakatan. Ini jawaban yang tepat. Lalu untuk yang E, Ardi dan Budi hanya berhasil bekerja sama setelah mengutamakan satu budaya. Nah, ini kita harus tetap berkolaborasi, tidak hanya mengutamakan satu budaya. Jadi jawaban yang E kurang tepat. Oke, soal berikutnya. Soal yang terakhir, suatu hari di sebuah desa yang damai, hiduplah berbagai keluarga dengan latar belakang budaya yang berbeda. Ada keluarga dari suku A, suku B, dan beberapa pendatang dari kota besar. Meskipun berbeda, mereka saling membantu. Pada suatu hari, seorang anak yang bernama Dimas melihat tetangganya, Ibu Maya, yang berasal dari luar desa, sedang kesulitan mengangkut hasil panennya. Ibu Maya sering dianggap asing oleh beberapa warga karena adatnya berbeda. Namun, Dimas memilih untuk membantu tanpa ragu, meskipun temannya sempat menertawakan keputusan Dimas. Setelah Dimas membantu, warga lain pun ikut tersadar bahwa kebersamaan lebih penting daripada perbedaan. Sejak saat itu, hubungan di desa menjadi lebih harmonis. Berdasarkan cerita di atas, tentukan pernyataan berikut. Apakah benar atau salah dengan memberikan tanda pada kolom yang sesuai. Opsi A, Dimas membantu Ibu Maya meskipun dia berasal dari luar desa. B, warga desa akhirnya tetap menjaga jarak
dengan Ibu Maya karena adatnya. C. Teman-teman Dimas memberi contoh yang baik tentang toleransi. D. Membantu tanpa memandang latar belakang adalah contoh empati. Atau E. Perbedaan budaya dapat menjadi penghalang hubungan sosial yang baik. Jadi untuk opsi A ya, Dimas membantu Ibu Maya, dan ini ditandai dengan Dimas melihat tetangga Ibu Maya kesulitan. Lalu memilih untuk membantu. Jadi jawaban A benar. Lalu jawabannya B, warga desa akhirnya tetap menjaga jarak dengan Ibu Maya karena adatnya. Sedangkan di sini tidak ada adatnya atau warga desa yang menjaga jarak dengan Ibu Maya. Jadi jawaban yang B kurang tepat. Lalu yang C, teman Dimas memberi contoh, sedangkan di sini temannya menertawakan Dimas. Jadi C kurang tepat. Lalu membantu tanpa memandang latar belakang nih ditandai dengan perilaku Dimas. Jadi jawaban D tepat ya teman-teman. Lalu perbedaan budaya dapat menjadi penghalang hubungan sosial. Ini tidak ya teman-teman. Jadi perbedaan budaya eh, menjadikan kita harus tetap berbuat baik ya, berhubungan sosial dengan setiap orang. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan soal-soal dari kami. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, komen, share, dan subscribe di channel bimbelbelajar.com. Terima kasih.